Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh dosen Dr. Rahman Amin Sarjana Hukum untuk meresum tugas kuliah yang telah diberikan pada minggu lalu. Untuk kali ini saya akan meresum dengan judul tugas dan wewenang Polri. Baik, kita mulai. Tinjauan umum Polri Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwasanya kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polri sesuai dengan perundang-undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Polri adalah anggota Polri yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian. Ini pasti punya wewenang dalam kepolisian. Lanjut, pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bahwasanya fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat. Kita lanjut. Penjabaran tugas Polri. Nah, di sini dijelaskan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Polri menyatakan bahwa untuk tugas pokok Polri melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, kemudian membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya. Baik, kita lanjut. Tugas pokok Polri masih menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ini adalah poin penting untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lanjut, melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita lanjut. Pasal 16 Undang-Undang Polri. Kewenangan Polri menerima laporan dan atau pengaduannya, membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum. Nah, ini sangat jelas bahwasanya wewenang Polri itu memisahkan perselisihan warga supaya apa? Supaya tidak terjadi gesekan atau benturan antar warga Kemudian mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Ini wewenang Polri, yaitu mengeluarkan peraturan tentang kepolisian, melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan. Baik, lanjut. Masih pasal 16 Undang-Undang Polri. Kewenangan Polri melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional, mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan,
kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat, ya. Ini sangat jelas untuk bantuan pengamanan, ya kan. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu, dan ini adalah menyimpan barang bukti, ya, tugas untuk wewenang Polri. Kita lanjut. Nah, di sini pasal 15-nya ayat 2 Undang-Undang Polri, bahwasanya kewenangan Polri memberikan izin, ya, dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. Nah, ini harus diberikan SIM, ya, ketika akan kita berkendara, ya, berkendara baik itu motor ataupun mobil. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Nah, ini nggak serta-merta seseorang mempunyai senjata api, ya, nggak boleh kalau tidak ada izinnya, ya, karena bisa nanti dipergunakan hal-hal yang kurang bisa terjadi hal-hal yang menimbulkan kejahatan kalau seseorang menyimpan senjata api, ya, apalagi pistol, ya. Baru rame-rame ini ada begal, ya, pakai pistol, ya, bukan pakai senjata tajam lagi, tapi pakai pistol, dan korbannya cukup banyak. Kemudian memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Kita lanjut. Masih di pasal 15 ayat 2, wewenang Polri memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian, melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional. Misalnya ada kasus narkoba, ya, yang notabene bahwasanya ganja atau sabu itu diekspor dari luar negeri, ya. Ini kita Polri harus melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain untuk memberantas sindikat narkoba ini. Kemudian melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait, mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional, melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Kita lanjut. Masih di pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Polri, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Nah, ini wewenang Polri di bidang pidana, ya. Bahwasanya wewenang Polri itu melakukan penangkapan. Dia punya wewenang melakukan penangkapan jika seseorang itu dianggap bersalah, ya, dianggap melakukan kejahatan. Larang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, ya, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, ya. Baik. Masih di pasal 16, kewenangan Polri di bidang pidana mengadakan penghentian penyidikan, ya. Kemudian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, ya. Dalam hal ini jika akan si tersangka ini akan dibawa ke pengadilan, berkas-berkasnya harus lengkap dan diserahkan kepada penuntut umum. Kemudian mengajukan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana, ya. Jadi ini supaya si tersangka tidak kabur ke luar negeri, misalnya. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik, kepada pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum. Yang terakhir, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berlaku.